Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Pemirsa Dakwah Solo yang dirahmati Allah, kembali bersama kami di channel YouTube Dakwah Solo dalam acara podcast Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali bersama dengan narasumber yang sudah tidak asing bagi kita ya. Beliau adalah Ustadz Ali Mustafa Akbar. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya. Jangan bosan nggih mampir ke Dakwah Solo. Insya Allah dengan senang hati. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah masih baik juga. Masih baik dan masih jomblo. Masih jomblo. Oke, mengingatkan kembali beliau ini adalah pegiat aksara nih, aktivis sadar sejarah. Makanya kita mau belajar sejarah sama beliau. Kita karena di Solo ya, di Solo itu salah satu bagian dari Pulau Jawa gitu kan. Dan Jawa itu terkenal dengan kesuburannya, gemah ripah loh jinawi itu kata orang tua gitu kan. Nah, menurut sejarah itu sendiri seperti apa gambaran kesuburan ataupun kesejahteraan dari tanah Jawa dan juga Nusantara pada umumnya? Ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat semuanya, pemirsa channel Dakwah Solo yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tadi Mas Aji menanyakan bagaimana kondisi Pulau Jawa terkait dan bagaimana kesuburannya begitu. Tentunya sudah masyhur ya di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya di Indonesia bahkan dunia, bahwa Nusantara di antaranya juga Indonesia inilah itu adalah negeri yang dikenal dengan Zamrud Khatulistiwa. Tanahnya subur, hutannya luas, gitu kan, kekayaan alamnya melimpah, gitu kan. Kalau Mas Mulad Aji punya kebun di rumah, gitu kan, maka dulu ada sebuah ungkapan, tanam jagung tumbuh jagung, tanam singkong tumbuh singkong, tanam sayur tumbuh sayur. Tetapi ketika tanam kapitalisme, tumbuh kesengsaraan. Tanam sekularisme, tumbuh penderitaan, tumbuh korupsi, tumbuh ketidakadilan dan seterusnya. Nah, menarik bagaimana orang-orang luar itu memandang Pulau Jawa yang merupakan bagian dari Indonesia ini. Itu dahulu pada tahun 1953. Seorang ulama terkemuka dari Damaskus, Suriah, yang bernama Syekh Ali Tantawi rahimahullahu ta'ala, itu pernah berkunjung ke Indonesia. Beliau berkeliling Jawa pada tahun 1953 Masehi. Nah, hasil pengalamannya itu kemudian beliau tulis dalam sebuah buku. Di antara isi bukunya, pandangannya tentang Pulau Jawa adalah beliau mengatakan, laisat janatu dunya asyam wala Libanon wala Swisira walakinnaha Jawa. Jadi surga dunia itu bukanlah negeri Syam, bukanlah negeri Lebanon, bukanlah negeri Swiss, tetapi surga dunia itu adalah Jawa. Karena saking luar biasanya beliau itu berkeliling Jawa, melihat bagaimana kesuburan tanah, kemudian sumber daya alam yang melimpah ruah, gitu kan. Nah, tapi sayangnya Mas Mulad Aji,
Kemudian ketika saat ini Indonesia itu tidak menerapkan hukum-hukum Allah SWT, sebagaimana yang saya sebutkan tadi di awal, ketika tanam kapitalisme tumbuhnya kesengsaraan. Gitu. Makanya untuk itu kita perlu untuk melirik jalan Islam sebagai solusi alternatif terbaik. Nah, kenapa itu? Kenapa begitu? Karena memang jalan Islam ini, hukum-hukum Allah SWT ini sudah diawali oleh para pendahulu-pendahulu bangsa ini. Bukan berarti kita itu kemudian menyelisihi para pendahulu juga, bukan. Bukan. Bahkan pada waktu itu, pada masa Wali Songo misalnya, Wali Songo yang punya kontribusi besar terhadap dakwah Islam di Pulau Jawa pada khususnya dan Nusantara pada umumnya, ini kan kemudian berhasil mendirikan sebuah kesultanan Islam yang dimana itu juga menerapkan hukum-hukum Allah SWT waktu itu, yaitu Kesultanan Demak, dengan undang-undang dasarnya adalah kitab Angger Surya Ngalam dan juga Serat Selo Kantoro. Apabila Mas Mulat Aji nanti mau melihat seperti apa surat Angger nanti bisa berkunjung ke museum di Yogyakarta. Ya, di situ itu isinya seperti apa, Ustaz? Gambarannya aja. Gambarannya itu adalah berisi bagaimana Kesultanan Demak waktu itu sebagai kesultanan perdana di Pulau Jawa, yang menerapkan hukum-hukum Allah SWT yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi para sejarawan mengatakan bahwa Demak waktu itu menerapkan syariat Islam secara ketat. Segitu. Padahal di masa itu Di masa itu. Kemudian bukan hanya di masa itu, Mas. Masa sebelumnya kita tarik ke belakang, bahkan dijelaskan dalam beberapa sumber, itu di Mojopahit sudah mengadopsi hukum Allah SWT. Oh, begitu ya. Karena kenapa? Karena sebagian para pejabat Mojopahit waktu itu sudah memeluk Islam. Itu para pendahulu kita. Nah, berbarengan dengan Mojopahit ada juga negara yang juga bagian dari Nusantara, yakni Samudra Pasai, juga adidaya waktu itu. Sama menerapkan syariat Islam juga. Syariat dan secara bahkan punya hubungan erat dengan kekhilafan Turki Utsmani waktu itu, terbukti secara empiris dengan sumber-sumber sejarah yang otoritatif, punya hubungan erat dengan khilafah Utsmani. Oh gitu ya. Kan sebenarnya itu ada banyak anggapan gitu bahwasanya runtuhnya atau hilangnya Mojopahit itu karena munculnya Islam gitu kan. Ternyata malah Mojopahit sendiri sudah menerapkan Islam ya. Ya, waktu itu mengambil sebagian persentasenya tidak bisa disebutkan, tapi sudah mengambil beberapa hukum-hukum syariat Islam waktu itu. Nah, kemudian pasca runtuhnya tadi Mojopahit, lalu berdiri Kesultanan Demak, ya, maka Demak ini lebih disiplin lagi, lebih kafah lagi dalam menyempurnakan gitu ya. Menyempurnakan aturan syariat Islam. Gitu. Nah, makanya untuk itu, kemudian kok ada yang mengatakan kalau kamu itu ingin menerapkan syariat Islam maka jangan tinggal di Indonesia. Seolah-olah hukumnya Allah SWT ini tidak mewarnai perjalanan bangsa Indonesia. Justru bukan hanya mewarnai, bahkan bisa dikatakan sebagai ruhnya bangsa Indonesia. Semenjak pada masa Samudra Pasai, kemudian dilanjutkan Demak, kemudian Mataram, dan selanjutnya kita di Kasunanan Surakarta, wilayah Kasunanan Surakarta saat ini juga sebagai bukti masih ada jejak-jejaknya penerapan hukum Allah SWT. Kan selama ini ada anggapan juga bahwasanya Islam di Nusantara itu tuh cuma kulit tipis di atas sebuah peradaban yang sudah ada gitu loh. Ternyata malah menjadi ruhnya ya, padahal ruh sebagai peradaban itu ya. Iya, karena memang Islam di Nusantara ini bukan hanya mengambil
sisi spiritualnya, bahkan menyentuh di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, jadi agama Islam benar-benar menjadi jati diri bangsa ini, gitu. Ya, artinya kalau kita kemudian hari ini menyuarakan itu bukan hal yang baru sebenarnya. Bukan hal yang baru, justru itu adalah melanjutkan para pendahulu kita. Gitu. Masya Allah. Jadi artinya kalau kita kemudian hari ini ingin mengembalikan ya kesuburan ataupun kesejahteraan di Nusantara ini kemudian dikelola kembali dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, itu sebenarnya bukan hal yang asing gitu bagi kita, bahkan itu menjadi jati diri diri kita. Bahkan Allah SWT berfirman di dalam surat Kahfi ayat yang ke-7, inna ja'alna ma'alal ardi zinatal linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami Allah telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan darinya, sebagai ujian bagi mereka siapa yang lebih baik amalnya. Ya, siapa yang paling baik amalnya. Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam Tafsirul Wajiz itu ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa Allah telah mengabarkan kepada manusia bagaimana Allah telah membuat aneka macam makanan, minuman yang segar, kemudian panorama yang mengagumkan, lalu rupa-rupa yang bagus-bagus, kemudian ada emas, perak, onta, dan seterusnya. Itu sebagai ujian. Ujian bagi siapa? Ujian bagi manusia. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, sebagai ujian bagi mereka siapa yang paling baik amalnya. Nah, menurut Wahbah Az-Zuhaili, itu yang dimaksud ini adalah siapa yang paling benar dan paling ikhlas. Nah, pertanyaannya, standar kebenaran itu menurut hawa nafsu manusia atau menurut Allah SWT? Gitu ya. Harusnya menurut Allah SWT, karena Dia yang menciptakan manusia. Gitu kan? Lebih tahu apa yang dibutuhkan manusia. Untuk itu ketika manusia itu ingin bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat, baik itu pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara, termasuk Indonesia tercinta ini, maka satu-satunya solusi ya kembali kepada hukumnya Allah SWT. Begitu. Jadi jangan fobia dulu dengan kemudian disebut syariat Islam gitu, kemudian takut. Karena bayangannya kalau syariat Islam tuh ya potong tangan, karena kemudian belum ngaji. Ya, mungkin boleh jadi. Atau mungkin ngajinya salah, bisa jadi. Salah paham itu. Salah paham. Makanya perlu kita ngaji. Mas Mulad Aji sudah ngaji. Ngaji ya, insya Allah tipis-tipis. Ustaz belum tak. Masih belajar. Sama ya, sama-sama belajar. Kita ketahui bahwasanya kesuburan ataupun kesejahteraan dari tanah Jawa terutama dan juga Nusantara ini kan luar biasa gitu ya. Tadi dikatakan bahwasanya ditanam jagung, tumbuhnya jagung, ditanam ubi, tumbuhnya ubi gitu kan. Tapi hal ini mungkin sangat sulit kita temui hari ini gitu kan. Di tanah Jawa yang harusnya itu kesuburannya luar biasa, ini lambat laun kemudian dikelola dengan tidak semestinya gitu kan. Sawah ditanduri omah gitu kan misalnya seperti itu. Atau dibuat jalan tol, padahal itu tanahnya sawah produktif misalnya. Nah, kalau misalnya diatur dengan sebagaimana aturan Allah itu seperti apa sebenarnya? Ya. Jadi itulah bedanya. Ketika hukum-hukum sekulerisme yang memisahkan agama dengan kehidupan itu diterapkan, yang terjadi adalah untuk kemaslahatan segelintir orang. Gitu ya. Jadi hanya menguntungkan segelintir orang. Berbeda ketika hukum Allah SWT diterapkan, syariat Islam itu diterapkan, maka ini adalah untuk kemaslahatan seluruh umat. Jadi dalam syariat Islam di situ ada mengatur bagaimana sistem politik Islam, sistem ekonomi Islam, lalu
budaya, ekonomi, termasuk bagaimana sektor pertanahan pengaturannya, bagaimana mengatur sumber daya alam agar benar-benar dikelola, kemudian digunakan kemanfaatannya untuk masyarakat secara luas, bahkan baik muslim maupun non muslim. Masya Allah. Jadi rahmatan lil alamin benar-benar terwujud ya. Jadi bukan hanya keuntungan bagi segelintir orang, sementara merugikan orang lain, bahkan merusak alam semesta ini. Betul sekali. Itulah kemudian Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Jadi apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Jangan Mas Mulad Aji yakin? Insya Allah ya. Semoga kita semuanya yakin. Dan semoga dengan momentum Ramadan kali ini benar-benar menjadikan kita seorang mukmin yang makin bertakwa, amin. Menjadi muslim yang kafah, amin. Gitu ya. Yang sebelumnya itu mungkin masih ada alergi terhadap syariat Islam. Semoga dengan semakin dibukanya hidayah dari Allah, kemudian kita tidak lagi kemudian fobia dengan syariat Islam yang notabene merupakan hukum yang bersumber dari zat pencipta manusia dan alam semesta ini. Gitu. Syukran jazakumullah khairan atas ilmu yang telah dibagikan bersama kami di channel YouTube Dakwah Solo ini. Dan sekian saja podcast Ramadan pada edisi kali ini. Semoga bisa menambah keimanan kita dan juga menjadi inspirasi bagi sahabat Solo semuanya. Baik, saya Mulad Aji Muhammad mohon pamit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.